Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Pak Kabid DPMD Kabupaten Karawang serta panitia dari lomba TTG Provinsi Jawa Barat serta pada Bapak Dewan Juri di lomba kegiatan TTG ini. Perkenalkan Pak, saya Yandian Sofyan. Saya perwakilan dari Kabupaten Karawang, tepatnya dari Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai teknologi tepat guna inovasi, yaitu berupa pembangkit listrik kapasitas 450 watt dengan nama pembangkit listrik tenaga hybrid. Jadi yang kita gunakan di sini ada dua sumber tenaga, Pak. Lanjut, Pak. Pendahuluan ini karena ada keterbatasan pasokan air, Pak, awalnya air irigasi pertanian di Kabupaten Karawang, maka terbuatlah atau tercetuslah ide untuk membuat sumber ataupun sumber air menggunakan pompa listrik untuk di area persawahan. Namun ada sedikit kendala, umumnya karena sawah itu jauh dari jaringan listrik, maka diperlukan alat ataupun pembangkit listrik yang bisa menggantikan sumber energi listrik yang dari PLN. Lanjut. Ini adalah kondisi di Desa Linggarsari saat ini. Kita baru dua musim, Pak. Satu di saat musim penghujan, kedua di musim kemarau. Ini adalah kondisi pada saat musim hujan, irigasi pengairan cukup. Lanjut. Ini pada saat musim kemarau sama hampir di semua daerah pasti irigasinya akan mengalami kekeringan. Lanjut. Kemudian solusi yang dilakukan petani untuk dilakukan petani yaitu adalah melakukan pompanisasi pada lahan pertaniannya. Lanjut. Namun ini ada kendala ketika dilakukan pompanisasi untuk saluran irigasi. Ada kendala yang pertama adalah BBM saat ini sulit, Pak, untuk dibeli, walaupun ada tetapi sebetulnya sulit kita masyarakat biasa untuk beli. Salah satunya karena pada saat pembelian petani pun harus menggunakan batkor, Pak. Yang kedua, harga BBM makin kesini makin mahal, terutama karena tidak punya batkor, jadi kita terpaksa beli untuk di eceran. Kemudian selanjutnya, tidak semua pedagang BBM eceran itu menjual bahan bakar solar. Lanjut. Kemudian ini adalah kendala apabila pompanisasi menggunakan bahan bakar minyak. Yang pertama adalah umumnya sawah itu adalah jaraknya jauh dari lahan pertanian, dari lahan perumahan. Kemudian yang kedua tidak praktis. Kemudian yang ketiga memerlukan waktu dan tenaga yang cukup lama dan besar. Keempat, untuk pembangkit ataupun untuk pompa air diesel ini umumnya memerlukan tenaga lebih dari 2 orang atau 1 orang. Lanjut. Kemudian ini adalah solusi yang kami buat untuk program pompanisasi listrik. Kami membuat program namanya program listrik Kasawah, yaitu satu program yang diajukan di Pemdes Linggarsari, yaitu pengadaan, salah satunya ada pengadaan sumber listrik di area persawahan untuk program pompanisasi air irigasi pertanian. Lanjut. Kami beri nama alatnya itu hybrid generator. Programnya adalah program listrik Kasawah. Dilanjut. Keunggulan PLTH ini salah satunya adalah generator yang kami buat ini menggunakan sumber awalnya adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, cuman berbeda, Pak, sedikit berbeda dalam proses pengisiannya. Jadi alat yang kami buat ini kami lepas komponen-komponen utama yang biasa terpasang. Salah satunya adalah controller untuk chargernya, Pak, itu kita ganti menggunakan step up karena harus mengejar proses pengisian. Kemudian yang kedua, ketika kelebihan dari alat ini, ketika panel surya hanya mampu mengeluarkan listrik 6 volt, alat ini kita upayakan tetap bisa untuk charger 13,2 volt, Pak. Lanjut. Di sini tidak ada kekurangan dari PLTH ini. Lanjut, Pak. Kekurangan dari PLTH ini masih ada proses pembuatan yang agak sedikit rumit. Kemudian harga pembuatan pun masih terbilang cukup mahal, tinggi. Kemudian operasional yang masih manual. Kemudian rentang terjadi konslet arus listrik. Lanjut. Ini adalah tampilan dari inovasi kami. Ada panel surya 200 WP,
kemudian ada kapasitor 2,7 volt dikali 500 mikrofarad sebanyak 16 buah. Kemudian ada motor magnet 16 volt dengan magnet permanen dengan sumber penggerak DC. Kemudian ada inverter 1000 watt dan ada kapasitor 150.000 mikrofarad 35 volt. Lanjut. Ini komponen utamanya. Dilanjut. Kemudian ini adalah cara kerja dari PLTH ini. Yang pertama adalah panel sinar panas dari matahari diterima oleh panel surya. Kemudian dari panel surya, karena controller atau charger yang biasa dipakai itu kita ganti menggunakan step up 30 ampere 1500 watt maksimal 60 volt Pak. Jadi itu adalah pengganti SPM-nya, SCC-nya mohon maaf. Dari step up kita gunakan untuk charger 2 buah penyimpanan, ada kapasitor bank, kemudian ada aki, selanjutnya ke inverter. Dari inverter digunakan untuk pompa air 175 watt modifikasian dari Sanyo Pak, dengan output 2 in. Lanjut. Kemudian ini adalah skema kedua, digunakan pada saat sinar surya ataupun matahari yang ditangkap oleh panel surya redup Pak. Outputnya hanya 6 volt. Dari panel surya yang 6 volt ini diangkat menggunakan step up 16 ampere 400 watt, diangkat ke 12,5 volt untuk menggerakkan motor. Kemudian dari motor menggerakkan generator, keluar listrik 12,5 sampai dengan 13,2, sama digunakan untuk charger aki dan kapasitor. Selanjutnya sama ke inverter dan ke output pompa air. Lanjut. Ini analisis produknya Pak. Ini apabila generator ini tidak hanya menggunakan aki satu Pak, aki saja. Ini kekuatannya hanya 32 menit 8 detik. Ini menggunakan aki 12 volt 7 ampere. Lanjut. Dan ini apabila menggunakan double dengan super kapasitor, ini ada daya tambahan, energi listrik tambahan dari super kapasitor. Ada kelebihan dari kapasitor ini, dia mampu mengisi lebih cepat. Dengan 16 kapasitor ini mampu terisi dalam waktu di bawah 6 menit, 12 sampai dengan 13,5 volt. Kemudian dengan waktu penggunaannya ini sampai habis bisa 10 menit. Artinya ada selisih 4 menit untuk penggunaan dengan selisih pada waktu charger. Lanjut. Ini dari hasil uji coba, apabila tadi Pak super kapasitor digunakan untuk beban 200 watt, ini dari mulai kosong sampai ke full itu bisa digunakan, dari mulai full sampai ke kosong dapat digunakan selama 10 menit tanpa ada proses charger. Kemudian pengisiannya itu sebanyak 16 buah itu selama 6 menit untuk full ke 13,5 volt. Lanjut. Kemudian ini kelayakan ekonomis. Perbandingannya apabila tadi petani menggunakan pompa air yang menggunakan pompa BBM, ini pada musim ke-1 biayanya mencapai 9 juta, musim kedua di 4,5. Apabila menggunakan listrik di musim ke-1 ini 4.258.000, kemudian di musim kedua 1.125.000, kemudian apabila menggunakan PLTH musim ke-1 itu 4.327.000 rupiah, kemudian di musim kedua itu tanpa ada biaya. Nah Pak, di musim ke-1 kenapa besar? Karena ada invest awal, baik pembelian pompa air, pengadaan energi listrik ataupun pembuatan dari PLTH ini sendiri. Kemudian di musim kedua ini hanya operasional, baik pembelian bahan bakar ataupun pembayaran pulsa ataupun token listrik. Ini yang kita gunakan sebagai perhitungan adalah sebanyak selama 45 hari penggunaan pompa air. Lanjut. Kemudian ini keterangannya Pak tertera juga di proposal. Lanjut. Ini apabila menggunakan listrik, biaya operasional dan biaya pemasangan 1.125.000, kemudian total semuanya adalah 4.258.000 rupiah. Lanjut. Ini apabila menggunakan pembuatan PLTH, biaya awal PLTH dan pompa air 2 inci adalah 4.327.000 rupiah. Kemudian pada musim kedua 0 rupiah.
karena investnya tidak ada lagi. Lanjut. Ini adalah target pengembangan PLTH di Desa Linggarsari. Saat ini kami sudah mengoperasikan pembangkit pompa air dengan menggunakan energi PLN, kemudian ditambah dengan pompa dorong, Pak. Ini dengan kapasitas pompa 3 inch, tetapi listriknya cukup besar, 2200. Nah, nanti PLTA ini hanya digunakan untuk pompa air ukuran 2 inci dengan listrik 175 watt. Mungkin bisa diklik, Pak, videonya, Pak. Ini yang pompa air yang sekarang sudah digunakan, Pak. Dari sumber energi PLN, listrik PLN dibantu dengan tabung pendorong. Ini adalah target dari pengembangan PLTH selanjutnya. Baik, lanjut. Kesimpulannya, apabila penambahan kapasitor dan baterai secara paralel, ini akan mempunyai efek meningkatkan total kapasitas penyimpanan, sehingga penggunaan dari PLTA ini lebih panjang. Kemudian dengan catatan PLTA ini adalah bukan generator free energy, tetap ada sumber awal yang digunakan sebagai pembangkitnya atau penggeraknya, yaitu dari panas ataupun dari sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya. Baik, itu saja Bapak paparan singkat mengenai generator ini. Terima kasih. Pak. Nyalanya berapa lama? Ini Pak, kalau hanya menggunakan kalau hanya menggunakan aki 12 volt 7 ampere itu hanya 5 jam full, itu dengan 200 watt. Tetapi karena di sini dibantu oleh kapasitor yang mampu diisi full hanya 6 menit, penggunaannya ada selisih, kemudian digunakan 10 menit, jadi ada tambahan 4 menit per siklus, Pak. Jadi penggunaannya tergantung dari sinar matahari itu sendiri. Artinya bisa panjang full selama sinar matahari itu bisa mencapai 12 volt, Pak, yang diterimanya. Jadi memperpanjang penggunaan aki sebetulnya, Pak. Aki itu habis atau dia dicas? Aki pun tercas, Pak. Jadi ini ada 3 bagian yang digunakan, Pak. Ada 2 unit superkapasitor, ini Pak ada 16, masing-masing 12 volt. Kemudian satu lagi menggunakan aki 7 ampere. Jadi ketiga-tiganya diisi. Makanya untuk chargernya yang biasa digunakan di panel surya kita ganti menggunakan, maaf Pak, izin, menggunakan step up 30 ampere 1500 watt. Ini mampu mengecas dalam waktu yang cepat, Pak. Berapa lama? Kalau untuk kapasitor 6 menit full, Pak. 13,5 volt terisi. Kalau dengan voltase yang berbeda misalkan lebih tinggi memungkinkan? Iya, Pak. Dengan voltase yang lebih besar. Menggunakan voltase yang lebih besar berarti si kapasitor ataupun aki harus ditambah, Pak. Karena khawatirnya voltase juga akan pengaruh, Pak, ke awetan dari aki ataupun kapasitor banknya. Makanya saya dipas di 36,5, Pak. Ada. Jadi ini memang dikhususkan untuk nyampe di 175 tadi ya, untuk pompa gitu. Enggak, Pak. Kalau kebetulan di tempat kami ini karena ada program untuk listrik masuk ke sawah, Pak. Jadi ini kami khususkan untuk pompa. Sebetulnya ini bisa untuk kebutuhan energi listrik yang lain, Pak. Ini saya batas di 450 watt, Pak. Oh ya, 220 volt. Ya, Pak Yan ini sepertinya peserta setia nih ya. Setiap tahun selalu hadir dengan Pak, inovasi yang berbeda-beda. Apa kabarnya dengan inovasi yang sebelumnya? Inovasi yang sebelumnya sekarang berkembang di NTB, Pak. Yang pengusir burung, Pak. Burungnya udah pindah ke NTB. Jadi di sana jadi pengusir punten, Pak, babi hutan, Pak. Jadi alatnya dirubah, diminta oleh pihak Kujang digunakan untuk pengusir burung, Pak. Pengusir babi hutan, Pak. Iya. Iya, Pak. Nanti pindah ke kebun tetangga nanti. Ya Pak Yayan, ini saya kira bagus ya ide ini ya. Cuman kalau saya lihat dari videonya ini sepertinya nggak nyambung dengan apa yang disampaikan ya. Betul, Pak. Jadi kalau saya usul
lebih fokus saja untuk energi di sawah. Ya. Jadi judulnya bukan pembangkit listrik tenaga hibrid, tapi langsung saja dari pompa listrik gitu loh. Ya. Jadi pompa listrik dengan tenaga hibrid gitu ya. Jadi fokus ke sana supaya pilihan pompanya kan macam-macam ini. Jadi Pak Yayan juga nanti bisa mencari pompa jangan yang murah ya. Murah mungkin umurnya pendek gitu ya. Karena petani itu kan pengennya jangan yang murah saja, tapi sebentar rusak nanti dia kapok, nggak akan pakai ini lagi gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan pompa air yang bensin kan harganya kan jauh lebih murah ya. Ya. Jadi nanti satu set, satu paket ini disambung connect langsung dengan pompa air gitu. Jadi Pak Yanya nanti bisa nyoba sehingga outputnya bukan listrik, air. tapi outputnya berapa air yang bisa dibangkitkan oleh tenaga ini untuk mengairi sawah 1 hektar gitu ya. Dan saya kira kalau kita bicara teknoekonominya, konsepnya bukan Bapak menjual alat ini, Bukan, Pak. Bukan. tapi rental gitu ya. Jadi sewa. Jadi mungkin nanti kelompok tani bisa membeli satu, kemudian nanti yang menggunakan seperti di Pantura itu kan pompa-pompa Pantek itu kan disewakan. Nah ini nanti kompetitornya ini gitu. Jadi nanti bisa langsung disambungkan sehingga petani merasa oh ternyata ini lebih awet ya, bisa enteng dibawa-bawa dan aman gitu. Jadi mungkin konstruksinya nanti juga harus disesuaikan ya. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Break dulu Pak, lagi ada. Lampu. 1 menit. Udah cukup ini aja. Ini saya lepas Pak, tanpa aki charger tadi Pak, pengisian di luar.
Terima kasih Pak Yanyan ya. Tahun lalu mengajukan 2 TTG ya. Tahun ini 1 saja. Sebetulnya ini nyambung dengan yang besok yang unggulan Pak. Dari kompanisasi programnya itu Pak. Oh iya. Ya. Itu sudah berjalan dan programnya sama dengan yang Bapak sampaikan Pak, tadi oleh Pak Ari sampaikan. Ya. Jadi itu pengelolaannya oleh desa Pak sekarang. Oh iya, baik. Terima kasih. Nah, kalau dari sisi inovasi ini cukup menarik. Paling saya mengomentari dari sisi proposalnya saja, karena di situ ada penilaiannya juga. Jadi sebaiknya proposalnya juga cukup dioptimalkan. Terkesannya agak minimalis dan ada poin-poin yang memang tidak disampaikan yang seharusnya ada sesuai dengan panduannya. Jadi sayang kalau produknya bagus tapi proposalnya kurang. Seperti tahun lalu juga seperti itu, tapi kalau saya bandingkan tahun ini proposalnya sudah lebih baik dari tahun lalu. Ya, itu aja Pak. Baik, Pak Farid, enggak? Nah, oke. Pak Yayan, ini saya harus banyak belajar ini ide kreatif dari Pak Yayan, kan setiap tahun aja ada idenya ini. Jadi menang atau tidak itu kan bukan menjadi jaminan bahwa kita tidak berjalan, tidak berkembang. Dan ini saya salut bahwa mungkin di produk pengusir burung misalkan kan itu mungkin tidak menjadi juara, tapi produk itu bisa bermanfaat. Jadi nilai azas manfaatnya ini yang mungkin sangat berguna. Tapi bukan sebatas hanya diadop, tapi mungkin secara patennya atau apapun itu hak miliknya tetap punya Pak Yayan, kan gitu ya. Saya tadi tanda sama Pak Ari, saya pikir wah, jadi sekarang ini Pak Yayan kehilangan lahan untuk membuat pengusir burung, karena burungnya pada pindah ke Indramayu, pindah ke NTB. Tadi saya bercanda sama Pak Ari, ternyata makanya menciptakan alat yang lain, kan itu ya. Jadi setiap tahun ada alat Pak Yayan ciptakan, jadi apapun alatnya yang penting Pak Yayan penciptanya, kan gitu ya. Pak Yayan inovatornya, kan prinsipnya gitu ya Pak. Satu hal yang mungkin ini agak menarik Pak, saya cuma pengen bertanya, daya maksimalnya alat ini untuk hari tertentu pas matahari panas itu berapa jam Pak? Kalau untuk matahari panas Pak, itu matahari panas itu sedang-sedangnya misalnya mulai dari jam 8 ya Pak sampai jam 3 Pak. Jam 8 jam 3 itu maksimal untuk bisa ini ada saving energinya ya? Saving energinya di sini Pak semua Pak. Jadi, itu misalkan udah penuh otomatis akan ada alarm atau seperti apa? Jadi nanti misalkan supaya tidak overdosis, kalau kita ngecas kan overdosis kan mati ya? Iya Pak. Seperti apa? Jadi tetap Pak, kalau ini tidak ada alarm atau untuk controlling on off-nya Pak. Jadi dia selama kebutuhan listrik itu dipakai, ini tetap hidup Pak. Tetapi kalau memang untuk dia sudah selesai, berarti harus dimatikan manual Pak. Itu makanya tadi salah satu kekurangannya ini masih dioperasikan secara manual. Nah, itu Pak. mungkin tantangan ke depan perbaikannya ya Pak, ya kan, iya, Pak, supaya lebih terkontrol, karena pada saat kita menjaga kalau nanti overload kan gitu kan. Kalau overload ada kerusakan atau terlalu mungkin di instrumen di dalamnya, ya, Pak. Itu yang mungkin saran saya harus memastikan itu, karena ini pemeliharaannya kan berkaitan dengan matahari kan. Betul. Pada saat daya tahan mungkin di situ ada overdosisnya kapasitas, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Mungkin saran saya itu aja Pak Yan. Salut, terima kasih. Ini cukup banyak idenya. Pak Bayu cukup beruntung nih punya banyak inovator ini. Ingat ya Pak ya, apapun hasilnya Pak Yan inovatornya, kan gitu ya. Habis? Bisa sedikit. Oh Pak Ari. Pak Yan, tadi mengenai pemanfaatan ini untuk pompa air. Yang digambar itu kan sumber airnya kan dari sungai ya. Betul Pak. Kalau dari air tanah dalam? Air tanah dalam maksimal dia hanya 12 meter Pak. Kalau untuk pompa yang 175 watt yang sudah dipakai itu Pak. Sudah dicoba? Sudah dicoba, itu hanya 12 meter dengan pompa air 175 watt Pak. Kedalaman 12. Jadi Pak Yayan setelah selesai ini langsung ke Kerawang atau masih di sini? Masih di sini Pak. Masih di sini, baik. Saya kira ini bagus ini. Ini ada tim dari Cirebon setelah ini itu bicara si Pitem nanti, bicara pompa air pertanian. Jadi nanti bisa kolaborasi. Pak. Ya, bagus. Terima kasih Pak. Satu hal tadi penekanan Pak, soal waktu Pak. Ya, nanti ini misal
Pak Yayan maju ke babak berikutnya sampai nasional, manajemen waktunya tolong diatur. Karena kayak Bapak tadi masih terlalu banyak waktu tersisa. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan visualisasi video ya, atau mungkin paparannya. Itu yang mungkin harus sinkron di situ. Karena sayang nanti waktunya ini manajemen waktu Bapak berkurang, itu menjadi kriteria penilaian yang berkurang. Baik. Itu saja barangkali. Makasih. Nah, cukup ya Bapak. Oh, Pak Farid masih sedikit, ada waktu 7 menit, dihabiskan saya Pak, 7 menit Pak. Halo, ya. Ini hybrid itu apa saja ininya, sumber ininya? Jadi begini Pak, sebetulnya kalau hybrid harusnya ada 2 sumber ya Pak. Nah. Tetapi kalau di sini sumbernya masih tetap Pak, 1 dari panel surya. Hanya saja tadi itu Pak, kalau untuk yang menggunakan step up yang atas Pak, ini energi listrik dari panel suryanya minimal harus 12 volt Pak. Kemudian apabila panel surya hanya mampu 6 volt Pak, ini digerakkan untuk pengisiannya menggunakan motor magnet permanen Pak, 60 volt. Ini digerakkannya dengan listrik 6 volt Pak dari sumber panel surya. Kemudian untuk jadi 12 voltnya ditambahkan dengan step up 400 watt 16 ampere Pak. Yang ini Pak. Jadi alat ini nantinya akan mengubah dari 6 volt ke 12 volt, 12,5 untuk menggerakkan motor, dan dari motor dia akan mengeluarkan listrik 13,2 untuk charger. Itu. Kalau menurut saya itu bukan hybrid jadi. Ya, bukan sih Pak. Kalau harusnya ada kalau 2 hybrid sumber. Itu kan 2 sumber, ya, 2 sumber tenaga ya. Kalau ini hanya tenaga. 2 sumber pengisinya Pak. Ya, jadi ini soal penamaan ya, mungkin ya, jadi nanti penamaannya ini. Nah, dari sisi inovasi, ini gimana nih? Ini bisa didaftarkan ke HAKI nggak? Atau sudah ada ini sistem seperti ini? Saya cari Pak, kalau untuk yang 2 penggerak belum Pak, 2 pembangkit, terutama untuk yang dari generator, motor generatornya Pak. Untuk kombinasinya gitu Pak. Kalau satu-satu sudah ada Pak, kalau satu-satu. Iya. Ya, jadi nanti mungkin dicari HKI-nya bukan hybrid ya. Jadi dari sistem ininya, apa namanya? Sistem pengisian dayanya. Iya. Ya, yang 2. Jadi mungkin itu. Nah, kemudian untuk pemanfaatan energinya itu dari baterai semuanya? Enggak Pak, pembangkit energi semua dari panel Pak. Baterai ini hanya berfungsi menaikkan ampere dari alat ini Pak. Jadi kalau hanya super kapasitor saja, dia mampu mutar motor ataupun memutar bebannya, ya hitungan 15 sampai 20 menit Pak. Oh, jadi langsung dari ini untuk nambah ampernya aja Pak. Ya, langsung dari panel, kemudian masuk ke step tidak up, disimpan dulu ya, jadi langsung dipakai. Disimpan, pengisian ini sudah full, baru diparalelkan dengan aki Pak. Ya. Jadi sebetulnya yang banyak digunakan untuk penyerapan energinya yang dari superkapasitor Pak. Okay. Kalau ini hanya untuk nambah AH-nya aja. Oke. Ampere hours-nya Pak. Cukup Pak. Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Baik Bapak Hatunun atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan produk inovasi tahun ini bisa memberikan manfaat untuk salah satunya adalah untuk pengemajuan petani di daerah Linggarsari terutama Bapak, dan umumnya untuk masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hatunun Bapak semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus buat Pak Yanyan.